Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, kita ulang dulu pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan hari ini kita akan membahas tentang makna beriman kepada Rasul. Jadi beriman kepada Rasul ini adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus hamba-hambanya yang soleh sebagai utusan untuk menyampaikan untuk menyampaikan pesan yang berisi peringatan dan kabar gembira bagi kita. Kemudian Rasul ini sendiri artinya adalah laki-laki pilihan yang diberikan wahyu agar disampaikan kepada umatnya. Nah, sifat Rasul di sini secara umum ialah al-maksum. Al-maksum ini artinya terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Kemudian al-maksum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah terjaga dalam menerima wahyu. Yang kedua, terjaga dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang ketiga ialah terjaga dari segala kemaksiatan dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Kemudian sifat-sifat Rasul ini secara terperinci ada sifat yang namanya sifat sidik. Sidik ini artinya jujur. Seorang Rasul ini tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Kemudian yang kedua ialah sifat amanah. Sifat amanah ini artinya dapat dipercaya. Jadi segala yang disampaikan oleh seorang Rasul ini adalah suatu kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Yang ketiga ialah menyampaikan wahyu. Para Rasul ini pasti menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada para umatnya. Yang keempat ialah fatona. Fatona ini adalah cerdas dan pandai. Seorang Rasul itu pasti pandai dan pintar karena Allah telah memberikan sifat-sifat ini kepada mereka. Kemudian tugas dari para Rasul ini ialah yang pertama ialah menegakkan ketauhidan. Yang kedua ialah menyeru agar menyembah kepada Allah. Jadi tidak ada ceritanya jika Nabi itu memberikan pesan kalau menyembah itu kecuali menyembah kepada selain Allah itu tidak mungkin, karena para nabi ini tugasnya ialah menyeru agar menyembah Allah saja. Yang ketiga ialah membawa rahmat, kasih sayang kepada para umatnya. Tidak ada para nabi yang menyampaikan wahyu itu dengan cara yang kekerasan, dengan cara yang tidak patut. Pasti mereka menyampaikannya dengan penuh kasih sayang karena agar mudah diterima oleh umatnya yang mendapatkan wahyu tersebut. Kemudian yang ketiga ialah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi para rasul ini adalah memberikan petunjuk gitu loh, mana jalan yang harus kita lewati sebagai seorang muslim, mana yang jalan yang sesat atau jalan yang bukan jalan kita menuju ke ridha Allah, seperti itu. Kemudian yang kelima ialah memberi peringatan dan kabar gembira. Rasul ini memberi peringatan tentang apa-apa yang harus kita kerjakan atau apa-apa yang seharusnya kita jauhi atau tidak boleh dikerjakan oleh kita, dan memberikan kabar gembira jika kita melaksanakan segala yang ditunjukkan oleh para rasul tersebut, maka kita akan mendapatkan kabar gembira, yakni surganya Allah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah memberikan suri tauladan. Suri tauladan ini ialah para rasul ini menjadi contoh kita untuk berperilaku sehari-hari. Jadi segala sifat-sifat rasul ini kita contoh agar kita selamat, seperti itu. Kemudian perilaku yang menunjukkan bahwa perilaku sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada rasul-rasul Allah itu ada di sini. Senantiasa taat kepada apa yang disampaikan, atau
kepada yang disampaikan oleh para rasul, seperti misalnya kalau makan itu harus duduk, minum harus duduk, kemudian apa-apa yang ada di dalam yang disampaikan oleh Rasul itu kita harus taat, karena itu adalah jalan kita untuk menuju kebenaran atau ridho Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah sabar, memiliki sifat yang sabar dan berbudi pekerti yang luhur, karena para rasul di sini tidak ada celah gitu, tidak ada celah, maksudnya mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan, dan ini bisa dijadikan sebagai suri tauladan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ialah memiliki sifat amanah dan rasa tanggung jawab. Kita harus memiliki rasa amanah dan rasa tanggung jawab, karena para rasul-rasul sendiri telah mencontohkan seperti apa kita berperilaku. Kemudian yang keempat ialah beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar di sini ialah kita menyuruh kepada kebaikan dan menyeru agar meninggalkan apa-apa yang dimungkari oleh Allah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, minggu depan hari ini Ibu kasih tugas, dan minggu depan dikumpulkan halaman 56. Di situ ada poin A dan poin B, itu dikerjakan semua. Ibu tunggu di kantor Ibu. Nanti ketua kelas kasihkan ke Ibu. Oke. Baik. Cukup sekian sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.